Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan metode harga pokok proses sistem perpetual yang keempat. Kita akan masuk ke materi yang ketiga, maksudnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu penghitungan harga pokok produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi yang memiliki BDP awal dengan menggunakan metode rata-rata. Nah, untuk pertemuan kemarin kan kita sudah membahas untuk penghitungan harga pokok produk yang diolah melalui satu departemen yang menggunakan metode rata-rata sama FIFO atau MPKP. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Kita langsung masuk aja. Nah, di sini ada yang pertama, penggunaan metode harga pokok rata-rata. Di perhitungan harga pokok rata-rata tiap unit produk di Departemen 1 itu tidak berbeda dengan penghitungan yang telah dibahas sebelumnya. Penghitungannya itu sama aja, tapi masalahnya itu adalah untuk penghitungan harga pokok rata-rata tiap unit pada Departemen 2 dan seterusnya. Nah, jika dalam Departemen 2 dan seterusnya itu terdapat BDP awal, maka jumlah biaya produksi di Departemen 2 dan seterusnya itu akan terdiri dari ada 4. Yang pertama, ada biaya produksi yang dibawa dari Departemen 1 pada periode yang lalu. Artinya biaya tersebut sudah melekat pada produk dalam proses awal periode. Jadi biaya produksi yang dibawa dari Departemen 1 dari periode yang lalu, nah itu ditransfer ke Departemen 2. Itu menjadi BDP awal, sehingga biaya produksinya sudah melekat dalam BDP awal tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada biaya produksi yang terjadi di Departemen 2 pada periode yang lalu. Jadi merupakan BDP akhir di Departemen 2 kemudian menjadi BDP awal di periode selanjutnya. Nah, biaya ini juga merupakan biaya produksi Departemen 2 yang telah diserap oleh produk dalam proses awal periode. Nah, kemudian yang C ada biaya produksi yang dibawa dari Departemen 1 yang melekat pada produk yang masuk ke Departemen 2 pada periode yang sedang berjalan. Jadi ada produk dari Departemen 1 yang ditransfer ke Departemen 2 pada saat periode berjalan. Kalau di poin A itu kan pada saat periode yang lalu. Nah, di poin C ini pada saat periode sedang berjalan. Nah, itu juga termasuk pada BDP awal. Kemudian yang terakhir ada biaya produksi yang terjadi di Departemen 2 pada periode yang sedang berjalan. Nah, biaya ini dipergunakan untuk menyelesaikan produk dalam proses awal periode dan mengolah produk yang diterima dari Departemen 1 pada periode yang sedang berjalan. Nah, kemudian ada harga pokok rata-rata tiap satuan produk selesai di Departemen 2 itu harus dihitung dengan dua cara. Yang pertama, kita hitung harga pokok rata-rata tiap satuan produk yang dibawa dari Departemen 1 dulu. Kemudian yang kedua, kita hitung biaya produksi rata-rata per satuan produk yang ditambahkan di Departemen 2. Harga pokok rata-rata yang dibawa dari Departemen 1 ditambah dengan biaya produksi yang selesai diproses di Departemen 2. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada PT Satria membuat produk melalui Departemen Produksi 1 dan 2. Nah, harga pokok produknya dihitung dengan metode rata-rata. Kemudian ada data produksi di bulan Mei 2019. Nah, ini data produksinya ada BDP awal, tingkat penyelesaian biaya konversinya 75%, 4.000 unit. Berarti yang sudah selesai itu sebesar 75%. Nah, kemudian ada produk yang diterima dari Departemen 1. Ini 26.000 unit. Jadi dari Departemen 1 itu berarti ditransfer ke Departemen 2 sebanyak 26.000 unit. Kemudian jumlah produk selesai itu 25.000 unit dan BDP akhirnya dengan tingkat penyelesaian biaya konversi 60% sebesar 5.000 unit. Nah, ada data biaya produksi. Di sini ada harga pokok produk BDP awalnya. Nah, harga pokok produk BDP awalnya ini terdiri dari harga pokok dari Departemen 1. Nah, dari Departemen 1 itu sudah ada biaya produksi sebesar 19.800.000. Kemudian di bulan Mei biaya produksinya ditambahkan di Departemen 2, yaitu untuk BTK sama BOP sebesar 2 juta sama 1.600.000, sehingga jumlah harga pokok produk BDP awalnya itu 23.400.000. Kita tambah harga pokok dari Departemen 1 ditambah sama biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2 untuk BDP awal. Nah, kemudian ada juga harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1 pada bulan Mei 2019. Nah, ini sebesar 124.800.000.
dengan rinciannya itu BBB, BTK sama BOP-nya sudah ada rinciannya. Kemudian ada biaya yang ditambahkan di Departemen 2 pada bulan Mei 2019 untuk BTK sama BOP. Di sini juga sudah ada rinciannya. Kemudian ada jumlahnya biaya yang ditambahkan di Departemen 2 pada bulan Mei 2019. Jadi kalau yang di atas itu untuk harga pokok BDP awal, kalau yang di bawah itu merupakan harga pokok produk untuk periode yang sedang berjalan. Nah, lanjut. Yang pertama kita hitung harga pokok produknya dulu. Nah, untuk menghitung harga pokok produknya itu tadi kan ada dua cara. Nah, ini yang pertama kita hitung harga pokok rata-rata tiap unit yang dibawa dari Departemen 1. Nah, tadi kan ada yang dibawa dari Departemen 1. Ada produk BDP awal di data produksi. Nah, produk BDP awalnya itu sebesar 4.000 unit seperti yang ada di data produksi. Kemudian ada juga produk diterima dari Departemen 1 sebesar 26.000 unit. Nah, itu kita masukin, itu merupakan produk yang dibawa dari Departemen 1. Nah, totalnya 30.000 unit. Kemudian harga pokok dari Departemen 1-nya kita masukin itu harga pokok dari Departemen 1. Harga pokok BDP awal dari Departemen 1 tadi kan totalnya 19.800.000. Nah, kemudian kita tambahkan dengan produk yang diterima dari Departemen 1 bulan Mei 2019 yaitu yang 124.800.000 sehingga totalnya 144.600.000. Nah, untuk harga pokok rata-rata tiap unit produk yang dibawa dari Departemen 1 itu tinggal kita bagi 144.600.000 dibagi 30.000 unit sama dengan 4.820. Jadi untuk menghitung harga pokok rata-rata tiap unit yang kita tambahkan itu adalah unit BDP awal yang sudah diketahui tadi, kemudian kita tambah sama jumlah produk yang diterima dari Departemen 1 sebesar berapa. Untuk harga pokoknya kita masukinnya itu harga pokok dari Departemen 1. Harga pokok BDP awal yang dari Departemen 1 sama kita tambah dengan harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1 pada bulan yang sedang berjalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua, yaitu bukan cara yang kedua tapi cara selanjutnya untuk menghitung biaya produksi rata-rata tiap unit yang ditambahkan di Departemen 2. Kalau yang pertama tadi harga pokok rata-rata tiap unit yang dibawa dari Departemen 1. Kalau ini harga pokok produk atau biaya produk rata-rata tiap unit yang ditambah di Departemen 2. Nah, di sini ada jenis biayanya. Tadi kan diketahui yang ditambahkan di Departemen 2 itu ada dua biaya, yaitu BTK sama BOP. Nah, jadi kita masukin di sini BTK sama BOP aja. Kita hitung dulu unit ekuivalen produk yang dihasilkan. Tadi dari data produksi untuk BDP akhir diketahui tingkat penyelesaian biaya konversinya itu 60%. Jadi kita masukin di sini jumlah produk selesainya sebesar 25.000 unit ditambah dengan tingkat penyelesaian biaya konversinya tadi 60% dikali sama unit BDP akhirnya, sehingga kita dapatkan unit ekuivalen produk yang dihasilkan itu 28.000 unit. Kemudian kita masukin biaya produksi yang melekat pada BDP awal. Nah, tadi di keterangan awal ada biaya produksi yang harga pokok produk BDP awal yaitu biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2 sebesar 2 juta sama 1.600.000. Nah, itu merupakan biaya produksi yang melekat pada BDP awal. Kita masukin di tabel yang di kolom yang ketiga. Nah, kemudian untuk biaya produksi yang ditambahkan pada bulan Mei 2019 itu kita masukin yang 20.400.000 sama 15.200.000 seperti yang di keterangan biaya yang ditambahkan di Departemen 2 pada bulan Mei 2019, sehingga total biaya produksi rata-rata tiap unitnya yang ditambahkan di Departemen 2 itu jumlah dari biaya produksi yang melekat pada BDP awal ditambah dengan biaya produksi yang ditambahkan pada bulan Mei 2019 dibagi dengan jumlah unit ekuivalen produk yang dihasilkan, sehingga didapatkan biaya produksi rata-rata tiap unit yang ditambahkannya untuk BTK sebesar Rp800 sama BOP itu sebesar Rp600. Jadi jumlah biaya produksi rata-rata tiap unit yang ditambahkan itu Rp1.400. Nah,
untuk harga pokok rata-rata tiap unit produk yang selesai diproses di Departemen 2 itu kita jumlahkan dari yang pertama tadi, harga pokok rata-rata tiap unit yang dibawa dari Departemen 1 yang sebesar 4.820, kita tambah dengan total biaya produksi rata-rata tiap unit yang ditambahkan di Departemen 2 yang 1.400, sehingga total harga pokok rata-rata tiap unit produk selesai diproses di Departemen 2 adalah 6.220. Nah, ini baru total keseluruhan produk selesai. Kemudian kita hitung juga perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan. Nah, di sini kita hitung yang pertama harga pokok produk selesai diproses. Nah, tadi kan jumlah unit yang selesai itu 25.000 unit. Nah, kita kalikan dengan harga pokok rata-rata tiap unit produk selesai, itu yang 6.220, sehingga total harga pokok produk selesai diproses sebesar 155.500. Nah, kita tambah juga dengan harga pokok produk BDP akhir. Nah, untuk BDP akhir kita ada dua untuk perhitungannya. Yang pertama, harga pokok produk rata-rata dari Departemen 1. Nah, di sini kita masukin unit BDP akhirnya berapa, kita kali sama harga pokok rata-rata per unit yang dibawa dari Departemen 1, yaitu yang 4.820, sehingga totalnya 24.100 ditambahkan dengan yang ditambah di Departemen 2, yaitu untuk BTK sama BOP kita masukin tingkat penyelesaiannya dikalikan dengan unit BDP akhirnya, sama kita kalikan dengan biaya produksi rata-rata tiap unit yang ditambahkan per biayanya di Departemen 2, yaitu yang Rp800 sama Rp600. Nah, di sini udah dapat 2.400.000 sama 1.800.000, sehingga jumlahnya untuk total biaya produksi kumulatif di Departemen 2 itu kita tambah harga pokok produk selesai diproses ditambah dengan jumlah harga pokok produk BDP akhir, sehingga totalnya 183.800.000. Nah, kemudian yang kedua kita akan buat laporan biaya produksi. Di laporan biaya produksi untuk yang lebih dari satu departemen ini kolomnya agak lebih banyak, yaitu ada data produksi, biaya produksi yang dibebankan di Departemen 2, kemudian ada biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2 sama penghitungan biaya produksinya. Nah, untuk data produksi sama kayak sebelum-sebelumnya, tinggal kita masukin data-data yang sudah diketahui, semuanya kita masukin. Kemudian di biaya produksi dibebankan di Departemen 2, kita masukin harga pokok produk dari Departemen 1. Nah, di sini ada keterangannya, harga pokok bulan lalu yang melekat pada produk dalam proses awal periode yang 19.800.000 tadi. Kemudian harga pokok produk yang diterima dari Departemen 1 bulan Mei yang 26.000 unit. Tadi kan biayanya 124.800.000. Kemudian harga pokok produk yang dibawa dari Departemen 1. Total dari jumlah BDP awal ditambah dengan harga pokok produk yang maksudnya unit yang diterima dari Departemen 1 sebesar 26.000 unit, sehingga totalnya 30.000 unit. Nah, itu total biayanya tinggal ditambah 19.800.000 sama 124.800.000, totalnya 144.600.000. Nah, biaya per unitnya 4.820 seperti yang udah dihitung di slide yang sebelumnya. Kemudian ada biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2. Nah, sini ada jenis biaya bulan lalu yang melekat pada BDP awal. Ini BDK sama BOP karena di sini judulnya biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2. Kita sesuaikan yang ditambahkannya itu biaya apa aja, karena di soal ini dia BTK sama BOP yang ditambahkan, jadi kita masukin BTK sama BOP. Nah, ini 2 juta sama 1.600.000 merupakan biaya bulan lalu yang melekat pada BDP awal. Kemudian ada biaya produksi yang ditambahkan yang 20.400.000 sama 15.200.000. Kemudian jumlah biaya produksi tinggal kita tambahkan biaya bulan lalu yang melekat di BDP awal, kita tambah dengan biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2. Nah, kemudian biaya produksi rata-rata tinggal kita bagi dengan unit ekuivalennya, sehingga dapat Rp800 sama Rp600. Kemudian di sini ada jumlah biaya kumulatif di Departemen 2. Kita masukin yang 183.800.000 sama 6.220, seperti yang udah kita hitung di slide sebelumnya. Nah, di perhitungan biaya produksi juga sama, tinggal kita masukin
semua yang udah kita hitung totalnya harus sama dengan jumlah biaya kumulatif di Departemen 2 yang udah ada di biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2 di sini. Nah, untuk pencatatannya itu sama karena menggunakan metode atau sistem perpetual, jadi akun-akunnya kita pakai BDP BBB Departemen 2, terus BDP BTK Departemen 2, BDP BOP Departemen 2 pada persediaan BDP. Nah, ini untuk mencatat harga pokok BDP awal di Departemen 2 yang 23.400.000. Nah, itu dari mana? Yang 19.800.000 itu merupakan BDP BBB Departemen 2. Kemudian BDP BTK yang 2 juta sama 1.600.000. Itu yang kita masukin, itu merupakan harga pokok BDP awal di Departemen 2. Kemudian untuk mencatat harga pokok produk selesai di Departemen 1 yang ditransfer ke Departemen 2 itu BDP BBB Departemen 2 pada BDP BBB Departemen 1 yang terus BDP BTK Departemen 1 sama BDP BOP Departemen 1. Ini kan totalnya 124.800.000. Kemudian tadi tinggal kita masukin rinciannya 52.416.000 sama 31.200. Selanjutnya untuk mencatat biaya produksi yang ditambahkan di Departemen 2. Ini ada BTK sama BOP Departemen 2. Nah, 20.400.000 sama 16.200.000. Nah, ini akun kreditnya juga sama gaji dan upah pada sama akun-akun BOP yang dikredit. Nah, kemudian untuk mencatat harga pokok produk selesai itu juga sama persediaan produk jadi pada BDP BBB Departemen 2. Ini BDP BBB BTK sama BOP-nya semuanya Departemen 2. Untuk persediaan akhir kita juga pakai akun sediaan BDP di debit, BDP BBB, BTK sama BOP Departemen 2 itu ditaruh di kredit. Nah, jumlahnya untuk yang 28.300 ini kan sudah kita hitung tadi. Nah, di sini ada perhitungan untuk harga pokok produk selesai. Untuk yang jurnal mencatat harga pokok produk selesai. Nah, di sini perhitungannya itu harga pokok produk selesai tadi kan 25.000 unit. Nah, 25.000 unit kita kalikan dengan total keseluruhan biaya produksi produk selesai yang diproses di Departemen 2 yaitu yang 6.220. Nah, ini 155.500.000 terdiri dari biaya bahan bakunya, harga pokok rata-rata dari Departemen 1 yaitu kita kalikan unit selesai dengan harga pokok per unit yang di Departemen 1 tadi yang 4.820. Kemudian untuk BTK sama BOP itu merupakan rata-rata yang ditambahkan dari Departemen 2. Jadi kita kalikannya dengan yang sudah kita hitung tadi Rp800 sama Rp600 dikalikan dengan jumlah produk yang selesai diproses yaitu 25.000 unit sehingga total keseluruhannya jadi 155.500.000. Nah, untuk materi di pertemuan kali ini sudah selesai. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas yang metode MPKP. Untuk itu jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat WA. Mungkin sekian materi untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.